Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Naila Alambudi dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan membahas tentang profil UIN Maulana Malik Ibrahim, Dema dan Sema UIN Maulana Malik Ibrahim, UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim, dan materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 2 integrasi. Yang pertama adalah integrasi keilmuan di mana memadukan antara sains dan ilmu Islam. Yang kedua, integrasi kelembagaan yang memadukan antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren. Selanjutnya, pilar-pilar ulul albab ada 4, yaitu 1. Kedalaman spiritual, 2. Keluasaan ilmu, 3. Keagungan akhlak, 4. Kematangan profesional. Program-program yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang antara lain 1. Pengembangan bahasa asing di mana ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. 2. Tahfidzul Quran. 3. Rumah moderasi agama yang memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh. 4. Menempatkan diri pada moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlak mulia, serta perpustakaan yang menyediakan e-book dan e-jurnal yang bisa diakses untuk menulis riset maupun yang lainnya. Proses pembelajaran di kampus dimulai dari semester 1 hingga semester 8 dengan total kurang lebih 100 SKS, penelitian, PKL, KKN, ujian komprehensif hingga wisuda. Adapun mata kuliahnya adalah 1. Matematika dasar, keislaman, bahasa, dan filsafat. 2. Mata kuliah fakultas. 3. Mata kuliah prodi yang mana akan membedakan prodi yang satu dengan prodi lainnya dalam fakultas tersebut. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki prestasi akademik dan memiliki kompetensi serta keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri nantinya. Sistem akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu 1. Memprogram akademik pada mahasiswa dimulai pada semester 3 dan seterusnya. 2. Nilai IPK itu menentukan SKS di semester berikutnya. 3. Universitas ini menjadikan intelektual yang ulul albab. Layanan perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 1. Layanan fisik. Dikarenakan COVID-19 masih tinggi dan adanya pembatasan mobilitas yaitu PPKM level 4, Perpustakaan Pusat UIN Malang belum membuka layanan untuk mahasiswa baik baru maupun lama. Adapun bagian-bagian dan layanan yang ada di Perpustakaan Pusat UIN Malang adalah 1. Ruang diskusi terbuka dan ruang baca lantai 1 dan 2. 2. Open space untuk memfasilitasi belajar dan diskusi kolaboratif. 3. Fasilitas untuk gaya belajar soliter. 4. Layanan koleksi buku tercetak yang dapat dipinjam berada di lantai 3, serta buku referensi dan tugas akhir yang hanya bisa dibaca di tempat berada di lantai 2. 5. Layanan sirkulasi antara lain layanan peminjaman di lantai 2, layanan pengembalian di lantai 3. Syarat peminjaman dan pengembalian buku adalah membawa kartu tanda mahasiswa atau KTM. 2. Layanan daring. Pada layanan daring, mahasiswa dapat mengakses database jurnal elektronik berlangganan dari Springer Nature, Emerald, dan IFLA Journal. Mahasiswa dapat mengakses database jurnal elektronik dan dari rumah dengan mengaktifkan email universitas melalui Siakat dan mengisi form dengan menggunakan email universitas. Di Perpustakaan Pusat UIN Malang juga ada repositori institusi akses terbuka di eDays, repositori, dan e-resources. Perpustakaan UIN Malang juga mengadakan pelatihan daring, yaitu pelatihan research tool penelusuran sumber info, pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah, pelatihan unggah mandiri eDays, dan pelatihan reference management software.
Jika keadaan sudah membaik dan bisa melakukan pembelajaran tatap muka, alur saat berkunjung ke perpustakaan pusat UIN Malang yaitu dengan menyediakan KTM atau kartu tanda mahasiswa, menitipkan tas di ruang loker, dan men-scan KTM di komputer untuk statistik kunjungan. Selanjutnya kita beralih ke organisasi DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas sebagai pelaksana program kemahasiswaan dan lembaga yang mengkoordinir serta menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas DEMA adalah 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di lingkup universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Adapun struktur pengurus DEMA Universitas, yaitu Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kementerian. Kementerian yang ada di pengurusan DEMA Universitas antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja DEMA Universitas periode tahun 2021 antara lain 1. Sahabat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. 2. Sahabat Sekolah membantu memberikan materi atau mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang untuk melatih kepemimpinan. 3. Sosial politik. Selanjutnya, kita akan membahas organisasi SEMA. SEMA adalah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang bertugas untuk mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi SEMA adalah 1. Terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif. 2. Kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Adapun fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dan tugas SEMA adalah 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai acara. Wewenang yang dimiliki oleh SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa, serta menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Di dalam organisasi SEMA terdapat Komisi SEMA yang terdiri atas Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi Administrasi dan Keuangan, serta Komisi Informasi dan Komunikasi. Badan pengurus antara lain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara, lalu diikuti Ketua Komisi A, Ketua Komisi B, Ketua Komisi C, serta Ketua Komisi D. Nah, untuk mahasiswa yang berminat masuk organisasi SEMA dan GEMA, berikut persyaratan untuk bergabung dalam organisasi tersebut. 1. IPK harus minimal 3. 2. Memiliki SK kepengurusan Ormawa. 3. Siap terikat dengan DEMA Universitas. 4. Mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 5. Mengisi formulir pendaftaran. Kita beralih ke UKM UIN Maulana Malik Ibrahim. 1. Resimen mahasiswa atau Menwa. UKM ini menjadi tempat bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan, serta pengabdian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menwa dibentuk oleh Jenderal H. Nasution pada tahun 1969 dengan asas dan dasar Menwa pada UUD Pasal 30, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Yang kedua, Pramuka. Bagi kamu yang ingin menjadi pribadi yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat, kamu bisa masuk ke UKM Pramuka. Di sini kamu akan dilatih disiplin dan membentuk kepribadian kamu. Adapun program kerjanya antara lain kema akhir tahun, bakti sosial, latihan dasar kepemimpinan, dan lain-lain.
Selanjutnya yang ketiga, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Bagi kamu yang suka bidang kesehatan, kepalang merahan, dan kemanusiaan, kamu tidak salah bergabung ke UKM 1 ini. Anggota UKM ini akan dilatih dasar-dasar kesehatan yang digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia, dan juga di UKM KRS PMI ini kamu bisa mengikuti latihan pra-ujian PMI dan ujian PMI yang akan mendapatkan sertifikasi untuk masuk ke PMI Kota Malang jika lolos. 4. Paduan suara mahasiswa Gema Gita Bahana. PSM GGB adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan wadah untuk menampung dan mengembangkan bakat minat dalam seni suara. PSM GGB merupakan UKM yang bisa dikatakan baru dibentuk, tetapi dengan berbagai kegiatan di PSM GGB telah meraih banyak penghargaan. Selanjutnya, seni religius. UKM 1 ini akan mewadai penyaluran dan pengembangan minat bakat dalam hal seni religi serta seni gambus, sholawat, qasidah, kaligrafi, dan qari'ah. Di UKM ini, kamu akan dilatih mengembangkan kesenian yang juga berhubungan dengan keagamaan. 6. Teater komedi kontemporer. Suka dengan seni peran atau acting, bisa mengikuti UKM Teater K2 atau Teater Komedi Kontemporer. Di UKM ini, minat seni kamu akan dikembangkan seiring dengan rutinnya menggelar pementasan. Tidak hanya di Malang saja, tapi di daerah lain juga seperti Surabaya, Jakarta, Madura, dan bahkan Banjarmasin. Yang ketujuh, Mapala Tursina. Kamu para pencinta alam ingin menjelajahi alam tanpa diikat organisasi politik praktis, wajib ikut UKM ini. Di UKM ini selain kamu menjelajahi alam juga dilatih untuk peduli alam, salah satunya dengan melaksanakan program Kali Bersih. 8. Unit olahraga atau junior. Jika kamu gemar dengan olahraga, kamu bisa masuk ke dalam UKM ini. Kamu akan mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan, sparring partner, and turnamen. Kamu bisa memilih ikut salah satu cabang olahraga yang ada di junior. Di antaranya sepak bola, bola voli, bola basket, bulu tangkis, sepak takraw, dan tenis meja. 9. Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur. Kopma atau Koperasi Mahasiswa ini memiliki unit usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan kamu untuk terjun langsung dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. Hal ini dilakukan untuk memberikan bekal kalian untuk berwira swasta secara mandiri di masa depan. 10. Komunitas Musik Studio 3. UKM Komus adalah tempat bagi kalian yang ingin mengembangkan jiwa bermusik kalian. Di sini kalian bisa berlatih dan mengembangkan teknik memainkan alat musik ataupun bernyanyi. 11. Taekwondo Indonesia. Kamu bisa bergabung di UKM Taekwondo Indonesia Kampus UIN Malang bagi yang ingin meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. Taekwondo UIN Malang menggelar latihan rutin, sering berpartisipasi dalam event atau kejuaraan. Siapa tahu kalian akan bisa mendapatkan prestasi yang membanggakan ketika masuk di UKM ini. 12. Jepret Club. Untuk yang suka foto-foto, bisa nih masuk ke UKM Jepret Club Fotografi. UKM ini merupakan UKM yang mewadai minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini kamu akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih untuk mengasah potensimu dalam program hunting. Hasilnya nanti akan dipajang di pameran foto yang rutin digelar. Selain itu, kamu bisa menyalurkan hobi juga akan dapat ilmu banyak. 13. Simfoni FM. Punya minat di dunia broadcasting atau sekedar ingin cuap-cuap di ruang dengar publik,
bisa bergabung dengan Simfoni FM. Di UKM ini, kalian akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio atau mempersiapkan suatu program radio seperti program musik ataupun berita. 14. Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Untuk kamu yang suka meneliti hal ilmiah, kamu harus masuk ke UKM ini. UKM ini akan meningkatkan kualitas intelektual kamu dengan mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan meneliti masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. 15. Unit aktivitas pers. Mahasiswa inovasi. Kalian yang suka tulis-menulis sebuah berita bisa masuk ke UKM yang merupakan satu-satunya UKM pers mahasiswa di UIN Malang. Di sini kamu tidak hanya dilatih jiwa jurnalistik, tapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lain yang berkaitan penerbitan media. Apalagi pemilik produk media berupa kios, koran tempel, dan majalah inovasi, berita sekitar Malang Raya. Materi selanjutnya adalah kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Pada peta persebaran kasus COVID-19, jumlah kasus dunia mencapai total 216 juta kasus aktif, sedangkan jumlah kasus Indonesia mencapai total 4,66 juta kasus aktif. Kunci untuk mengendalikan pandemi COVID-19 adalah mempercepat program vaksinasi untuk membentuk herd immunity dan disiplin protokol kesehatan. Dampak yang terjadi karena pandemi COVID-19 yaitu turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, banyaknya anak yang putus sekolah, meningkatnya angka kematian dan kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Salah satunya pada sektor pendidikan, yaitu antara lain dengan menyediakan bantuan kuota, subsidi upah, bantuan UKT, serta rumah sakit pendidikan. Untuk mewujudkan kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh, kita harus mengetahui pentingnya kolaborasi heksahelix. Heksahelix adalah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi pendidikan dan sektor lainnya. Heksahelix terdiri atas komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademisi universitas, partai politik, dan media massa. Adapun 3 kekuatan pengubah dunia yaitu kemajuan teknologi, agama, dan juga pasar. 3 kekuatan ini dapat diperoleh dari peran dan peluang pada UIN atau PTKN, yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Untuk menjadi generasi yang unggul, kita harus memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, serta kesalehan peduli sosial. Sekian materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.